Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para guru yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kitab Al-Qur'an. Tujuannya apa? Allah sampaikan, "Dzalikal kitabu la raiba fih." Terus hudal lil muttaqin. Al-Quran menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya, kalau kita membaca Al-Quran terus nggak tahu artinya, bisa nggak jadi petunjuk itu? Petunjuk itu kan ya arahan ya. Saya beli HP ada petunjuk penggunaannya, kan begitu. Nah, ini petunjuknya mana ini? Bahasa Inggris nggak paham, gimana? Jadi apa? Kalau nggak paham bisa nggak jadi petunjuk? Belum bisa, susah kan begitu. Walaupun tentu ada keberkahannya, tapi belum bisa menjadi petunjuk. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi yang bertakwa. Oleh karenanya, kata para ulama, kewajiban kita seorang hamba dengan kitab Allah yang disebut Al-Quran itu yang pertama adalah mengimaninya. Satu nih, mengimaninya, bahwa kita yakini Al-Quran adalah kalamullah. Tidak ada ucapan yang terbaik melebihi kalamullah. Surat dari Allah yang menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, memberikan hidup kepada kita agar kita selamat dunia dan akhirat. Itu yang pertama. Satu huruf saja kita tidak imani, kita ragu, itu jangan-jangan kalamnya Nabi, itu bukan, itu kita belum sah imannya itu. Intinya kita yakini ini kalamullah. Itu yang pertama, kalamullah. Yang kedua, setelah kita yakini bahwa Al-Quran kalamullah, kata para ulama, kita wajib mempelajari cara membacanya. Ya kan, cara membacanya. Nyun sewu, mohon maaf, banyak hataman Quran, tapi waduh, bacaannya Masya Allah. Ya itu sudah berkah gitu. Cuman kadang-kadang kalau membacanya itu payah, itu mendingan sedikit tapi bacanya pas ya. Betul, banyak tapi bacaannya kurang tepat gitu. Syukur-syukur banyak dan tepat. Nah ini mengapa demikian? Karena Al-Quran dengan bahasa Arab, dan bahasa Arab itu bahasa yang sangat lugas, paling sempurna. Jumlah hurufnya pun paling banyak, 12 juta lebih kosakata bahasa Arab. Dan Allah berfirman, inna nahnu nazzalnal qur'ana wa inna lahu lahafidhun. Artinya apa? Allah akan menjaga Al-Quran, dan dengan bahasa Arab artinya apa? Bahasa Arab akan selalu terjaga sampai hari kiamat. Bahasa Jawa kuno dulu mungkin sudah hilang sekarang, sudah susah dibaca. Ada beberapa kawan itu bilang, Ustaz, antum kalau nulis kitab, tulis dengan bahasa yang nggak mungkin berubah. Apa itu? Bahasa Arab. Sampai saat ini kitabnya Imam Asy-Syafi'i bisa kita baca, padahal abad kedua. Kalau ada orang abad kedua dulu Hijriyah nulis bahasa Jawa, mungkin kita nggak bisa baca itu. Sudah berubah bahasanya. Itu yang pertama, bahasa Arab. Yang kedua, bahasa Arab ini sangat lugas, sehingga apa? Panjang pendeknya itu berubah, maknanya juga berubah. Contoh, saya mengatakan la akul, lanya panjang, artinya saya tidak makan. Kalau lamnya saya pendekkan, la akul, saya pasti makan. Yang awalnya tidak makan jadi pasti makan loh. Ini hanya perubahan A panjang itu loh, alif yang panjang ini loh, itu berubah makna.
Coba kita baca, apalagi perubahan yang sifatnya itu huruf. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin. Kok dibaca alamin? Alamin atau ngalamin? Kalau ngalamin masih mending lah. Tapi kalau alamin berubah nggak? Apa artinya alam itu? Sya'artu bil alami syadid. Apa artinya itu? Alam itu apa? Alam. Kalau alam itu seluruh alam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Tapi kalau alam bukan pakai ain, pakainya hamzah. Apa artinya? Alam, sya'artu bi alamin syadid. Saya sangat kesakitan. Jadi alam itu artinya apa? Sakit. Sya'artu, saya merasa, alamin sakit, syadid sekali, saya sakit sekali. Artinya alam itu apa? Sakit. Jadi Tuhan yang sakit kan begitu jadinya. Alamun sakit, alamun alam semesta. Pakai ain artinya alam semesta. Kalau alam sakit, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Itu pakai hamzah, bukan pakai ain. Ta'lamun. Kalau kalian sakit, wahai para sahabat, kamu berjuang, sakit, ada yang kena luka. Mereka kaum kafir juga berasa sakit, sama kayak kalian sakit, ya kan? Wa tarjuna minallah ma la yarjun. Kalian bisa mengharap pada Allah pahala, orang kafir nggak bisa berharap pada Allah pahala. Tapi sakitnya sama. Jadi alam artinya apa? Sakit. Alamun sakit. Makanya Rabbil Alamin. Kalau diganti pakai hamzah, berubah nggak? Berubah kan begitu. Maknanya berubah. Nah, kalau ngalamin ya digeser sedikit lah. Ya kan? Kadang-kadang emang ada anggal. Makanya ya makanya ya, tapi memang ada kewajiban belajar. Kalau belajar, sudah belajar kok keliru, niku dimaafkan. Mbah, ain mbah, gitu kan. Mbah, gitu kan. Ya susah kan sudah. Tapi itu dimaafkan asal mau belajar. Itu kalau asli begitu. Pernah saya ketika membaca kitab tajwid, nama kitabnya Nadhum Jazariyah. Itu ada bunyi begini. Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil qur'ana athimu li'annahu bihi ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Begitu. Artinya membaca Al-Qur'an dengan tajwid hatmun lazimu, hukumnya wajib. Man lam yujawwidil qur'ana athimu, kata Ibnu Jazari, orang yang membaca Quran tanpa tajwid berdosa. Kata berdosa. Kenapa berdosa? Li'annahu bihi ilahu anzala, karena Al-Qur'an turun dari Allah ya seperti itu. Wa hakadha minhu ilaina wasala, dari Allah sampai Nabi, sampai sahabat, sampai tabi'in, sampai ke kita ya begitu bacaannya. Kok dirubah? Ini berdosa. Akhirnya ada tiang sepuh, mohon maaf Ustaz, saya nggak mau ngaji lah. Lah ngapa? Dosa malahan gitu. Saya mending sholawat aja lah sama istighfar lah. Loh enggak begitu. Justru malah dosanya double. Satu nggak mau belajar. Enggak. Orang yang belajar kalau dia salah itu dimaafkan. Ini yang salah dan nggak mau belajar, ini yang berdosa, Nah, makanya tadi di samping kita khatam Quran, tapi juga apa? Mempelajari cara membaca. Itu yang pertama. Tajwidnya. Makanya nanti di hari kiamat yang akan Allah sampaikan nanti di kubur niku napa? Apakah bacaan Quran? Tidak. Yuqalu li sahibil Quran, nanti di hari kiamat akan dipanggil para pembaca Al-Quran. Apa yang disampaikan kepada mereka? Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya
Wahai pembaca Al-Quran, ya, bacalah, ikra, bacalah, wartaqi, dan terus naiklah. Jadi setiap membaca naik derajatnya. Warattil kama kunta turattilu fid dunya. Bacalah Quran dengan tartil sebagaimana kamu membaca dengan tartil ketika di dunia. Ini. Jadi setiap nanti dia baca naik derajatnya. Setiap membaca naik derajatnya. Yang hafalannya 10 ayat dengan yang 11 ayat sudah beda Pak derajatnya itu. Makanya Ustaz, saya sehari seayat, itu penting itu. Setiap nambah ayat, setiap nambah derajatnya diisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman membacanya dengan tartil, warattil kama kunta turattilu fit dunya. Napa niku tartil? Kata Khalifah Ali, beliau mengatakan at-tartilu tajwidul hurufi wa ma'rifatil wukuf. Hurufnya itu dibaca sesuai dengan makhrajnya yang benar. Yang kedua, berhenti dan memulai dengan benar. Kalau berhenti, jadi ada waqaf, ada tidak. Memulainya itu benar, berhenti juga benar. Karena kalau mulainya salah, nanti bisa salah arti juga sama. Nah, jadi tadi makhrajnya salah juga salah arti. Ain dibaca hamzah salah arti. Bahkan tasdid pun merubah arti. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Terus hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Sama-sama ya. Iyyaka. Masya Allah, ini fasih semua nih Ustaz. Sudah cukup ya, saya pulang ya. Sudah saya malah minder ini. Baik, moga hasil lagi. Wahid, itsnain, tsalatsa. Masya Allah. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ini Masya Allah, luar biasa ya, sudah fasih insyaallah ya. Jadi ya, ini bahasa Arab ya, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Ini berbeda kalau dirubah na'budu iyyaka. Kalau na'buduka atau na'budu iyyaka kayak menyembahmu ya Allah, masih mungkin nyembah yang lain-lain juga. Ya, percaya dengan yang keris-keris atau dengan yang apa? Dengan ya minta bantuan kepada yang lain. Tapi kalau iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Tasdid. Coba kalau dihilangkan tasdidnya. Jadi apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kira-kira berubah apa tidak? Napa artinya ini? Iyyaka tanpa tasdid artinya wau usyams, cahaya matahari. Nah. Syirik gak jadinya? Jadinya kan begitu kan? Yang mestinya kepada Allah jadi malah kepada matahari loh. Nah, artinya tasdid itu juga mempengaruhi makna. Makanya tadi tartil itu penting. Warattil kama kunta turattilu fid dunya. Bacalah dengan tartil sebagaimana dulu kamu baca dengan tartil kita di dunia. Apa akhirnya, endingnya? Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Karena tempatmu yang akhir di surga di akhir ayat yang Anda baca. Mudah-mudahan ini kalau kita niatnya itu menghafal Quran, Mbak. Jangan setengah-setengah, Ustaz saya mau ngapal juz 30 aja, jangan. Niat ngapalnya sampai hatam begitu. Ustaz saya hatam, enggak apa-apa. Karena dalam hadis yang lain
Rasul bersabda, orang yang niat menghafal Quran sampai hatam, kok belum selesai sudah meninggal dunia, Allah kirimkan malaikat untuk mengajari di kubur. Sehingga nanti dia bangun dari kubur sudah menjadi hafiz Al-Quran. Semoga termasuk kita, amin ya rabbal alamin. Jadi kalau niat itu yang panjang, yang panjang. Ampun setengah-setengah. Kenapa? Rasulullah bersabda, wa innama likulli imri'in ma nawa. Innamal amalu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ini sahih hadisnya. Orang yang niatnya menghafal Al-Quran sampai hatam, kok di tengah jalan meninggal dunia, akan dikirimkan sama Allah malaikat untuk mengajari di kubur, dibangkitkan menjadi hafiz Al-Quran loh. Jadi Ustaz saya sudah kadang sepuh nih gimana? Lu nggak apa-apa Pak, niatnya sampai selesai, sampai selesai. Nanti bangun dari kubur sudah hafal Al-Quran. Syukur insya Allah. Karena apa? Quran itu mukjizat muslim. Belum tentu yang masih muda selesai hafalannya, dan belum tentu yang sepuh nggak selesai hafalannya. Banyak buktinya. Ada beberapa kawan itu dokter sudah sepuh baru menghafal Quran. Ya rampung juga. Apa kuncinya? Kata beliau, saya itu setiap hari saya menyediakan waktu 1 jam saja di rumah. Dan waktu itu saya nggak boleh gunakan untuk yang lain. Ini kunci ini. Kenapa? Ada keberkahan waktu dan keberkahan istiqomah dalam waktu. Kalau sudah kita, ya Allah saya wakafkan waktu saya ini antara maghrib sama isya untuk ngapal, ya sudah. Wah ada yang lain tutup. Ini waktu untuk menghafal Quran. Saat ini ada acara mungkin ini waktu saya ngapal Quran. Ya, itu nanti berkah. Nanti kita bisa mikir nanti para ibu-ibu atau apa, kira-kira kapan ya waktu saya? Oh, saya kayaknya pasnya nih habis subuh, Ustaz. Ya, mau habis subuh. Atau jam 3 malam sebelum subuh ya. Yang penting istiqomah. Istiqomah walaupun hanya sebentar, wah saya sejam kayaknya nggak kuat, setengah jam dulu. Nggak apa, setengah jam dulu. Yang penting istiqomah dan jangan berubah waktunya. Kalau bisa tempatnya juga istiqomah, Qurannya juga istiqomah. Jangan ganti. Ini pengaruh. Itu pengaruh. Quran yang ganti-ganti itu biasanya juga susah nanti. Nah, Qurannya dicari yang besar, yang jangan yang terlalu kecil, makruh juga. Yang sebesar, kemudian tempatnya juga istiqomah, waktunya istiqomah. Insya Allah selesai ini. Ini betul itu. Ya, itu istiqomah itu, karena dalam istiqomah itu ada berkah sendiri. Besok malaikatnya datang, loh kok nggak ada di sini? Ya kan? Itu berkahnya waktu dan istiqomah. Keberkahan waktu itu akan Allah berikan ketika hamba itu istiqomah. Niku. Dan memang bukan gampil niku. Makanya ada pepatah, al istiqomatu khairun min alfi karamah. Istiqomah niku lebih besar, lebih baik dibanding 1000 keramat. Ya kan? Orang bisa terbang itu orang non muslim Allah berikan. Orang Hindu itu yang dia tirakat terus Allah berikan itu. Bisa terbang, bisa apa. Tapi kalau bisa istiqomah dalam kebaikan, ini yang mahal. Jadi kekasih Allah itu, wali Allah itu bukan diukur bisa terbang, boten ya. Bisa istiqomah dalam beramal, itulah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa diamalkan, insya Allah akan dirasakan nanti. Bedanya akan dirasakan. Ruhaniyah, batin, termasuk para kiai kita dulu mengajari tidak hanya baca Quran, bahkan zikir pun para kiai itu istiqomah. Itu berkahnya itu. Kalau kadang-kadang kita kan sesempati habis subuh, sempatnya habis duhur, kadang malah nggak sempat sekalian kan begitu, ya kan? Karena nggak istiqomah. Tapi kalau istiqomah, Qurannya istiqomah, kemudian waktunya istiqomah, tempatnya istiqomah, insya Allah selesai. Insya Allah selesai. Kok toh belum selesai, Allah kirimkan malaikat untuk mengajari kita di
kubur. Mudah-mudahan kita dibangkitkan dalam kondisi hafal Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Itu yang kedua. Jadi wajib mempelajari cara membaca Al-Quran. Itu yang kedua, kewajiban kita. Yang ketiga, setelah kita bisa membaca Al-Quran dengan benar, kewajibannya banyak membacanya. Banyak membacanya. Kadang-kadang yang saya sendiri nih, kita sudah belajar membaca, tapi terus bolong-bolong nih, ya Allah. Ya ini bolong itu maneman sangat. Padahal ya bolongnya kathah malah, bukan bolong lagi, bolong. Kalau bolong-bolong kan kecil-kecil, bolongnya banyak, jadi bolong besar gitu kan. Ya Allah. Padahal Quran itu subhanallah. Rasulullah bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Siapa membaca satu huruf dari Al-Quran dapat satu kebaikan per hurufnya, Pak. Wal hasanah bi asyri amsalihha. Satu kebaikan Allah lipat gandakan 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim. Aku tidak mengatakan alif lam mim harfun satu huruf, tidak. Walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Baca alif lam mim berapa huruf? 3 huruf, sudah 30 kebaikan. Nanti kalau kita dikubur itu nyesel setengah mati, ya Allah. Mestinya saya sudah bisa banyak ribuan kebaikan, jutaan kebaikan. Kok enggak kita gunakan waktunya ini? Padahal apa? Alif lam mim sudah 30 kebaikan, belum Al-Fatihahnya, belum ya Al-Ikhlas, belum yang lain-lain, belum hatamnya, subhanallah. Jadi potensi kita untuk Allah berikan kepada kita untuk meraih banyak kebaikan, fadilah, anugerah itu sangat banyak sekali. Makanya Rasulullah bersabda, ni'matani, 2 nikmat, maghbunun fihima katsirun minan nas, yang banyak manusia tertipu dengan nikmat itu. 2 nikmat itu. Yang pertama al-faragh, waktu luang. Yang ketiga as-sihah, nikmat kesehatan. Mestinya pas sehat dan luang punya potensi yang besar untuk menghafal Al-Quran, membaca kalamullah. Berapa puluh ribu yang kita bisa hasilkan pahalanya, hasanahnya, itu kita nggak dapatkan gara-gara lalai. Masya Allah. Jadi ini tugas kita minimal begitu. Kata para ulama, supaya nggak dituntut sama Quran dikubur, itu minimal setahun 2 kali hatamnya. Bagi yang hafal Quran berapa, Pak? Sehari 3 juz. 3 juz itu minimal bagi yang hafal Al-Quran. Bagi yang sudah umum paling tidak 1 juz setiap hari. Bagi yang masih agak susah, sulit membacanya, paling tidak jangan sampai setahun nggak hatam 2 kali. Karena Quran itu ada 2. Dia bisa menjadi hujjah lana, bisa menjadi hujjah bagi kita, pensyafaat kita, tapi juga jadi apa? Penuntut kita yang diterima tuntutannya. Ya Allah, dia di dunia nggak pernah membaca saya, dia di dunia nggak pernah mengamalkan saya, dia di dunia nggak pernah menggubris saya, itu akan diterima sama Allah. Tapi kalau kita tunaikan hak-haknya, minimal setahun 2 kali hatam, insya Allah dia menjadi hujjah lana, bukan hujjah alaina, menjadi pensyafaat kita, bukan penuntut bagi kita. Itu yang kedua. Jadi banyak membacanya. Dan membaca dengan apa? Dengan tadabbur kalau bisa. Kemudian yang ketiga, setelah membacanya, kewajiban yang keempat ya. Yang keempat adalah kita mentadabburi dan merenungi isinya. Ini alhamdulillah ini keluarga besar Himpala levelnya sudah sampai sini. Tidak hanya membaca, tidak hanya memperbanyak membaca lafadznya, tapi sudah sampai ke terjemahnya. Ini yang keempat sudah. Level yang keempat,
supaya Quran menjadi hudan, petunjuk, harus difahami maknanya, ya kan? Dan apa? Ditadaburi, direnungkan. Tadabbur itu direnungkan. Walau hanya satu ayat. Nabi kita Muhammad SAW kadang semalam itu hanya baca satu ayat saja, nggak banyak-banyak, satu ayat. Beliau sholat membaca in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Diulang-ulang, ya Allah, seandainya engkau azab mereka ya Allah, mereka juga hamba-Mu ya Allah. Jika engkau ampuni mereka, engkau maha perkasa, engkau maha bijaksana ya Allah, tolong ampuni mereka. Diulang-ulang, direnungkan ayat itu sampai subuh. Satu ayat itu, satu ayat. Jadi kadang-kadang kita perlu satu ayat itu direnungkan sendirian, ya. Lama, ini maknanya apa ya Allah, ya kan? Seperti itu. Sehingga muncul dalam hati kita itu, Masya Allah, ini ternyata begitu dalam maknanya, begitu luas isinya. Kok saya belum bisa mengamalkannya? Ada penyesalan. Contoh ya, itulah yang membuahkan akhlak itu begitu. Makanya Nabi kita Muhammad SAW, ketika Sayyidah Aisyah ditanya, wahai Aisyah, apa akhlak Nabi? Jawabannya apa? Kana khuluquhul Quran. Kok bisa begitu? Tadi itu isi Quran ditadaburi, direnungi maknanya. Nah, yang berikutnya yang kelima, diamalkan, ya, dipraktekkan. Jadi contohnya gimana akhlak seorang mukmin? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, ya kan? Walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama, ya kan? Kalau malam hari salat, ya kan? Kemudian kalau siang hari tawadhu, tidak sombong, ya kan? Betul ya? Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi yang bertakwa. Takwa niku napa to? Apa ciri yang bertakwa itu seperti apa ya? Kan kalau kita nggak baca terjemahnya nggak tahu. Oh, ternyata dalam ayat yang lain Allah sampaikan hudan lil muttaqin apa? Alladzina, ya, monggo sama-sama. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, ya kan? Yang beriman dengan yang ghaib, iman kepada Allah, iman dengan malaikat Allah, dengan hari akhir, surga, neraka, takdir Allah, semuanya ghaib. Apalagi wa yuqimunas shalah, mengerjakan salat. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun, bayar zakat, ngasih sedekah. Itu. Ayat yang lain coba. Wasari'u, apa ya? Ada apa? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, yes? Wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian untuk mendapatkan apa? Surga yang luasnya seperti langit dan bumi. Untuk siapa? Orang yang bertakwa. Siapa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, ya kan? Insyaallah. Ini apa itu? Ya, apa artinya? Mereka yang menginfakkan hartanya dalam kondisi lapang maupun susah. Kemudian wal kadhimil ghaidha, menahan marah.
Yang sering ngamuk-ngamukan tuh belum sampai level 5 ini, belum ya. Karena ayatnya begitu. Ini Quran petunjuk bagi yang bertakwa. Orang takwa itu apa sih? Gemar aweh-aweh, dermawan. Yang kedua apa? Wal kadhiminal ghaidha, bisa menahan marah. Kemudian wal afina 'anin nas, gampang memaafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya Allah suka dengan yang berbuat baik. Artinya apa? Orang bertakwa suka berbuat baik. Tambahan berikutnya, ayat berikutnya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Ya kan? Orang bertakwa siapa itu? Kalau berbuat salah, berbuat dosa, cepat ingat pada Allah, minta ampun, bertaubat dari dosanya. Inilah yang akan dapat petunjuk Al-Quran. Kenapa? Hudan lil muttaqin. Setelah tahu maknanya, diamalkan dan direnungi isinya. Jadi direnungkan isinya dulu, tafsirnya, dan diamalkan. Ini yang selamat. Karena nanti kalau membaca tok belum tentu selamat. Ada hadis begini, man ja'alal Qur'an amamahu qadahu ilal jannah. Siapa yang menjadikan Quran di depannya, Qurannya imam, dia makmum, Quran akan menuntunnya ke surga. Tapi kebalikannya, wa man ja'alahu wara'a dhahrih, Quran di belakang punggungnya, dia jadi imam. Quran bilang orang bertakwa itu memaafkan. Wow, dia dendamnya 7 keturunan, gitu kan? Nah, ini kan dianya imam, Qurannya makmum. Quran bilang boleh, dia bilang nggak boleh. Quran bilang nggak boleh, dia bilang boleh. Ini apa nih? Saqahu ilan nar. Quran akan menyeretnya sampai ke neraka. Jadi di samping kita mengimaninya, mempelajari tilawahnya, banyak membacanya, kewajiban berikutnya apa? Mentadaburi dan mengetahui makna tafsirnya kalau bisa. Yang kelima, mengamalkannya. Yang terakhir, setelah itu ada kewajiban berikutnya. Kita kalau bisa berusaha apa? Mengajarkannya, termasuk kalau berobat, kata ulama itu, kata Ibnu Qayyim, at-tadawi bil Quran, bisa mengambil ruqyah berobat dengan Al-Quran. Kalau nanti bisa, saya ada rekomendasi kitab bagus ini tentang 40 hadis keutamaan Al-Quran, ditulis oleh Syekh Mula Ali Qari. Nama kitabnya Faidul Mu'in fi Jam'il Arba'in. Jadi ada kitab 40 hadis tentang keutamaan Al-Quran. Kata beliau apa? Al-Quran dawa, Quran itu obat. Bahkan dalam sebuah hadis, kata Ibn Abbas, dari beliau mentafsiri ayat ini. Ayatnya itu dari ini, dari At-tin, wattini was zaitun, kemudian waturi sinin wa hadzal baladil amin, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kata beliau, amanu di sini iman dan membaca Al-Quran. Artinya apa? Orang yang membaca Al-Quran, kata beliau ini, dia tidak akan kena pikun. Kata Ibnu Abbas, yang rajin membaca Al-Quran, istiqomah, itu insya Allah tidak akan kena pikun. Makanya ya ada beberapa tafsir dari para ulama kita bahwasanya hadis Nabi, Al-Quran dawa, ya, dia sebagai obat. Bahkan ini zaman sahabat Nabi, ada sahabat itu, satu rombongan sahabat berjuang di tengah jalan, minta apa ya, beliau karena musafir habis bekal, minta dijamu, tidak ada yang mau menjamu. Akhirnya apa? Malam hari nginep di tenda kemah begitu. Malam itu
orang kampungnya, kepala kampungnya ini di Bukhari, di hadis sahih itu disengat kalajengking, sangat entah Allah. Jadi beliau apa, diobati nggak sembuh-sembuh, lumpuh begitu. Akhirnya datang ke sahabat tadi, bisa nggak, ada nggak yang bisa ngobatin, meruqyah di sini? Oh, kata ketuanya, bisa. Ya. Mana jampi-jampi nih gitu kan. Datang ke situ dibacain Al-Fatihah. Tapi saya mau ngobatin dengan syarat. Apa syaratnya? Nah, saya minta kambing. minta hadiah. Dikasih 30-an kambing. Oh, tadi mau minta jamuan nggak dijamu kok, gitu kan? Minta diobati, enak aja gitu kan? Ya apa? Kambing. Nah, setelah baca Fatihah sembuh, seolah-olah seperti nggak ada sakitnya, obat. Makanya ada hadis Al-Fatihah 5 quri'alahu. Fatihah itu sesuai dengan niat pembacanya. Dikasih kambing bingung, ini halal apa haram itu kan? Nah, ini ngobati dukun ini kan. Ini kan hasil dukun itu kan. Dibawa ke Madinah. Ya Rasulullah, ini diceritakan semuanya. Sabda Nabi, loh kamu tahu dari mana itu Fatihah jadi obat gitu kan. Sudah, sembelih, beri saya bagian dagingnya, beri saya bagian dari dagingnya. Artinya apa? Ini halal dan halal thayyibah begitu. Karena kalau nggak thayyibah nanti nggak mau ikut makan. Kalau makan ini sembelih, beri saya bagian dagingnya. Kalau kiai-kiai minta subuh, wani biro itu juga ada dalilnya gitu. Ada dalilnya ya. Karena tadi dia minta upah gitu. Masya Allah. Ya ini artinya tadi yang keenam apa? Kita berusaha berobat dengan Al-Quran. Walaupun kata para ulama, walau Al-Quran itu punya potensi obat, ya kan? Fihi shifaun, ya kan? Wa rahmatun lil mu'minin. Dia syifa, obat. Baik obat rohani, bahkan obat jasmani tadi. Obat kena kalajengking tadi kan ya jasmani. Dan juga rahmat bagi orang beriman. Nah, artinya walaupun Quran punya potensi mengobati, kata para ulama, tetap kita niat mengajinya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa? Karena kalau kita memang niat mengajinya karena itu perintah Allah, ikut sunnah Rasulullah, nanti obat itu akan datang dengan sendirinya. Sehat sendiri badannya, sehat sendiri. Ya, dari Allah. Walaupun juga nggak salah kita membaca Quran niatnya supaya sembuh, juga nggak salah, itu janji Nabi. Quran sebagai obat kan begitu. Tapi kata para ulama, nanti nilai kekuatan amalnya menurun. Kayak itu begitu menurun. Jadi diniatkan karena Allah, otomatis nanti pengobatan akan datang sendiri. Al-Quran dawa, Quran adalah sebagai obat. Nah, mudah-mudahan ini beberapa hadis ini ya, tadi kewajiban kita untuk menjaga Quran, membaca Al-Quran, bahkan mengajarkan Quran. Kalau kita punya anak Pak, yang pertama kali wajib kita ajarkan kepada anak kita ya Quran tadi. Rasulullah bersabda, "Adibu auladakum ala thalathi khisalin, hubbi nabiyyikum wa hubbi ahli baitihi wa tilawatil Quran." Ajari anak-anak kalian 3 hal. Cinta Nabi kalian, sejarah Nabi, Nabi lahir di mana, siapa nama beliau, ya kan? Kakeknya siapa, itu diajarkan. Gimana akhlaknya, gimana sifatnya dan seterusnya. Yang kedua, cintai keluarga Nabi. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Jadi dan beda mengajari anak Quran sejak dini itu beda dengan ketika dia belajar sudah kuliah. Beda. Walau mungkin bisa juga, tapi pelintiran lidahnya itu susah, susah, betul. Bisa dibaca kok. Oh ini mulai ngajinya sudah umur sekian, bisa dibaca. Oh ini dari kecil, itu kebaca. Walau sama-sama bisa, tapi itu sudah berbeda. Tadi makanya kalau bisa kita punya anak-anak, punya ya cucu, yang pertama kita ajarkan apa? Membaca Al-Quran. Agar apa? Al-Quran bisa menemaninya ketika hidup di dunia ini dan sampai di akhirat. Ya. Dan tidak akan rugi. Bahkan Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, "Man syaghalahul Quran an dzikri wa mas'alati
a'taituhu afdhala ma u'tiyas sa'ilin. Siapa yang sibuk membaca Al-Qur'an sampai enggak sempat doa, enggak sempat minta sama Allah doa yang lain, Allah akan berikan apa? Yang lebih utama dibanding orang yang meminta yang doa-doa tadi itu. Dia sibuk ngaji, enggak sempat apa doa, maksud minta, hanya apa? Allah berikan dia yang lebih utama dibanding apa? Yang berdoa sama Allah. Jadi saya punya banyak kesibukan nih, ngaji dulu, nggak sempat doa, ngaji, nanti akan dikasih sama Allah yang lebih baik dibanding yang minta kepada Allah yang doa. Doa juga ibadah, tapi membaca Al-Quran, kalau kita sibuk dengan Al-Quran, akan dikasih sama Allah yang lebih baik dibanding yang meminta. Kenapa? Karena dia sibuk dengan Allah, sibuk dengan kalamullah. Bahkan dalam riwayat yang lain, ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuh. Ahli Quran adalah ahlinya Allah, keluarganya Allah, dan orang-orang khususnya Allah Subhanahu wa taala. Orang khusus. Enggak mungkin apa disia-siakan. Kehidupan dunianya berkah, tenang, anak-anaknya, keluarganya, di akhirat akan disyafaati oleh Al-Quran. Bahkan orang yang sibuk dengan Al-Quran itu Rasulullah sampaikan menjadi orang terbaik. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mudah-mudahan ini semangat kita semakin kuat, semakin istiqomah, dan kita semua bisa husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Banyak khilaf, banyak kurang, mohon dimaafkan. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.